Setelah wafatnya Ubaid Allah Al-Mahdi Billah pada tahun 934 Masehi, atau 322 Hijriah, kekuasaan Khilafah Fatimiyah dilanjutkan oleh putranya, Al-Qaim bi Amrillah, yang menjadi khalifah kedua. Ia melanjutkan kepemimpinan ayahnya dengan mengukuhkan posisi Fatimiyah sebagai kekuatan utama di kawasan Maghrib, dan perlahan memperluas pengaruh ke wilayah barat dan timur Laut Afrika. Dalam sumber-sumber Ismailiyah, seperti yang tercantum dalam Uyun Al-Akhbar karya Idris Imad Al-Din, Al-Qaim digambarkan sebagai pemimpin yang saleh, adil, dan teguh dalam menjaga prinsip imamah. Ia dipandang sebagai manifestasi lanjutan dari bimbingan ilahiyah Ahlul Bait, yang tidak hanya memimpin secara lahiriah sebagai khalifah, tetapi juga memimpin secara batin sebagai imam maksum. Al-Qaim melanjutkan tradisi sang ayah dengan memperkuat institusi dakwah, membina para da'i, dan memperluas pengaruh ideologi Ismailiyah melalui jaringan rahasia maupun terbuka. Di masa pemerintahannya, Al-Qaim menghadapi beberapa tantangan besar, terutama dari pihak-pihak lokal yang masih setia pada kekuasaan Abbasiyah atau menentang penyebaran doktrin Ismailiyah. Salah satu perlawanan terbesar datang dari gerakan pemberontakan suku Berber di bawah pimpinan Abu Yazid Al-Nuqari, seorang pemuka Khawarij dari sekte Ibadiyah yang menolak konsep imamah Syiah dan menyerukan pembebasan dari tirani Fatimiyah. Menurut sumber-sumber Sunni seperti Al-Kamil fi Al-Tarikh karya Ibn Al-Atsir dan Tariq Ibn Khaldun, Abu Yazid hampir saja menggulingkan kekuasaan Fatimiyah. Ia berhasil merebut sebagian besar wilayah Ifriqiya dan bahkan mengepung ibu kota Al-Mahdiyah. Namun, Al-Qaim yang dikenal tangguh dan disiplin mampu mempertahankan kekuasaannya melalui serangkaian perang yang melelahkan, meskipun konflik ini belum sepenuhnya selesai hingga akhir hayatnya. Meskipun lebih dikenal karena perjuangannya mempertahankan wilayah pusat kekhalifahan, Al-Qaim juga meletakkan fondasi penting bagi ekspansi Fatimiyah di kemudian hari. Ia mengirimkan dai-dai baru ke wilayah-wilayah strategis, termasuk ke Mesir dan Syam, yang saat itu masih di bawah kendali Abbasiyah dan kekuatan lokal lainnya. Para dai ini bertugas menyebarkan ajaran Ismailiyah dan menyiapkan dukungan rakyat untuk kemungkinan ekspansi militer. Dalam dokumen-dokumen resmi Fatimiyah, seperti surat-surat dakwah yang tersimpan dalam Majmu' al-Rasail, tercatat bahwa ekspansi Fatimiyah tidak semata-mata dilakukan melalui kekuatan militer, melainkan melalui pendekatan ideologis, spiritual, dan sosial. Mereka menawarkan tatanan baru yang dianggap lebih adil dan religius, dengan menjanjikan kehadiran Imam Mahdi yang akan membawa keadilan dan pembebasan. Pandangan Sunni terhadap masa pemerintahan Al-Qaim, sebagaimana dicatat oleh Ibn Taymiyah dalam beberapa fatwanya dan juga oleh Al-Zahabi, tetap penuh kecurigaan. Mereka menilai bahwa klaim keturunan Ahlul Bait masih tidak terbukti, dan menuding kekhalifahan Fatimiyah sebagai bentuk politisasi agama. Bahkan, sebagian ulama Sunni menganggap bahwa ideologi Fatimiyah mengandung unsur batiniyah atau esoterik, yang membahayakan fondasi akidah Islam yang lurus. Kendati demikian, fakta sejarah menunjukkan bahwa Fatimiyah di bawah Al-Qaim telah berhasil bertahan dari ancaman pemberontakan besar dan melanjutkan warisan ayahnya dengan memperkuat sistem pemerintahan, memperluas jangkauan dakwah, dan menyiapkan jalan menuju ekspansi lebih besar yang akan dilakukan oleh penerusnya, Al-Mansur Billah, dan terutama Al-Mu'izz li Dinillah. Dengan demikian, pemerintahan Al-Qaim bi Amrillah merupakan fase penting dalam konsolidasi kekuasaan Khilafah Fatimiyah. Ia menghadapi tantangan besar, baik dari dalam maupun luar, namun tetap teguh menjaga prinsip-prinsip imamah dan memperkuat pondasi ideologis serta politik kekhalifahan. Masa kepemimpinannya bukan hanya menandai keberlangsungan dinasti Fatimiyah, tetapi juga menjadi jembatan menuju masa ekspansi besar ke wilayah timur Islam, termasuk penaklukan Mesir, yang akan mengubah peta politik dunia Islam secara drastis.